Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dengan rahmat-Nya lah sehingga kita masih sempat bertemu tatap maya pada siang hari ini. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, mungkin Bu Anita sudah bergabung. Oh, sepertinya belum ya. Yang saya hormati, pemateri hebat kita ada Ibu Suryaningsi, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu hebat yang sempat hadir di room ini yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Kemudian sebelum kita masuk ke pemaparan materi, terlebih dahulu saya sampaikan mengenai tata tertib webinar kita pada hari ini, yaitu ketika ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu raise hand terlebih dahulu. Kemudian ketika tidak bertanya, silahkan mikrofonnya dinonaktifkan. Kemudian silahkan Bapak Ibu rename menggunakan nama, kemudian nama provinsi. Selanjutnya kita akan masuk pada materi, yaitu bagaimana pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang berbasis assembler. Mengenai apa itu assembler, mungkin nanti akan dipaparkan oleh pemateri hebat kita, yaitu Ibu Suryaningsi. Karena bisa saja Bapak Ibu yang ada di sini baru mendengar yang namanya dengan assembler. Begitu pula dengan saya, Ibu Uya. Baru mendengar apa sih itu assembler. Jadi bagaimana nantinya kita akan mendapatkan akun assembler itu nanti akan dipaparkan oleh Ibu Suryaningsi. Namun di sini juga sudah ada master-master dari Aceh sendiri. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Suryaningsi untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu Uya. Terima kasih Bu Hana. Suara saya jelas? Jelas. Jelas Bu Surya. Jelas Bu. Baik, saya sapa dulu semua rekan-rekan hebat yang ada di room sore ini yang sudah menyempatkan hadir untuk kita belajar bersama, sharing bersama. Karena saya yakin bahwa hadirnya saya di sini untuk berbagi dalam acara webinar bukan berarti saya itu lebih hebat dari teman-teman semua. Jadi saya ingin membagi apa sih yang saya tahu tentang assembler. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti minta tolong Bu Hana untuk rekan-rekan di mute dulu supaya materi yang kita dapatkan hari ini itu betul-betul bermanfaat. Jadi saya inginnya 1 jam bersamaan kita di sini itu adalah yang Bapak Ibu bisa bawa pulang ke rumah, bisa nanti explore apa yang kami bagikan. Jadi di room ini juga sebenarnya ada teman-teman dari komunitas kami, dari komunitas ACE itu sendiri, komunitas ACE Indonesia. Ada Pak Agus Misvan, ada Pak Sarif Hidayat, ada Pak Fitrianto, ada Bu Nur Saida juga ya. Kemudian siapa lagi? Bu Anis. Bu Anis, dan yang mungkin ada Pak Edi Suherman, kemudian ada Pak Aang, apakah ada Pak Agung juga nih? Nah, Pak Agung mana ini? Oke, ada juga selain dari komunitas ACE, ada juga teman-teman saya dari komunitas Google Master Trainer, Kokapten ini ada Bu Junti, ada Bu Asnidar. Ini juga kokapten semua ini ngumpul, kokapten sama Benar, buat sore ya lah. ada lagi dari kokapten. ngumpul juga di sini semuanya. Betul, jadi dari komunitas guru penggerak juga ada. Jadi wah, jadi betul-betul webinar kita ini dihadiri oleh rekan-rekan yang hebat-hebat semuanya.
Namun izinkan saya teman-teman untuk berbagi apa sih yang saya tahu tentang assembler. Seperti itu. Mungkin share screen Bapak Ibu ya. Saya panggilnya apa ini Bapak Ibu? Rekan-rekan ya. Mohon maaf, tolong mute dulu. mic-nya ya. Saya terganggu mendengarnya. Mohon mute mic-nya. Oke, saya izin share screen Bapak Ibu ya. Soalnya waktu kita hanya 1 jam. Apakah sudah terlihat? Sudah. Terlihat Bu. Sudah Bu Uya. Oke, saya mau. Sudah Bu Surya. Oke, jadi sesuai dengan judul webinar kita yaitu pemanfaatan TIK dalam pembelajaran berbasis assembler. Izinkan saya kembali memperkenalkan diri. Jadi nama lengkap saya Suryaningsi, lebih akrab biasanya dipanggil sama teman-teman atau siswa itu dengan panggilan Ibu Uya. Kalau orang yang baru kenal saya biasanya panggil Ibu Surya, Ibu Ningsi atau nama lengkap itu enggak masalah. Yang penting masih ada dalam deretan nama-nama saya Bapak Ibu ya. Status saya kemarin alhamdulillah terpilih sebagai Duta Rumah Belajar Sulawesi Selatan 2021 setelah bersaing dengan 80.000 peserta yang lain dari seluruh provinsi. Kemudian sekarang jadi S-Wizard juga level 9. Jadi S itu kepanjangan dari Assembler Certified Educator. Jadi semua pendidik yang bersertifikat assembler. Yang ketiga, Google Certified Educator masih di level 1, Bapak Ibu. Saya yakin di sini sudah ada yang Certified Trainer atau mungkin di atas level 3. Juga diamanai sebagai Co-Kapten Bone. Di Microsoft kemarin juga dapat amanah sebagai Microsoft Innovative Expert 2021-2022. Juga sebagai guru penggerak angkatan 1 Kabupaten Bone bersama dengan Ibu Hana dan teman-teman yang ada di room saat ini. Dan yang terakhir sebagai Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Bone. Jadi di komunitas kami juga ini masih baru, jadi kami masih mencari teman-teman yang ingin bergerak bersama-sama di daerah Bone. Bagaimana maksudnya bersama dengan rekan-rekan bagaimana selalu belajar, berkarya, berbagi bersama seperti itu. Yang selanjutnya sebelum kita masuk ke materi inti, yang pertama saya ingin dong teman-teman yang ada di room saat ini kita kayak interaktif dulu. Jadi apa sih masalah yang sering dihadapi sama teman-teman sebagai pendidik? Boleh dikatakan di kolom chat. Bu Surya, mohon maaf, tolong suruh partisipannya memute mic-nya, mengganggu sekali. Baik, teman-teman minta tolong di mute dulu. Oke, sudah aman. Sudah saya mute, Bu. Jadi saya lanjut ya. Jadi saya ingin dong tahu apa sih masalah yang sering dihadapi sama teman-teman sebagai pendidik di sekolah. Boleh diketikkan di kolom chatnya supaya kita lihat, wah ternyata yang hadir di sini itu punya masalahnya seperti ini sebagai guru. Apakah masalahnya dari diri sendiri, ataukah masalah dari lingkungan? Boleh, silahkan. Ada dari Bu Rusmila Warni, motivasi belajar rendah. Oke. Kemudian ada dari Bu Sulfa, membuat media pembelajaran yang menarik. Oke, bagaimana yang lain? Bapak Ibu silahkan. Kemudian dari Pak Agus, siswa kurang antusias dalam pembelajaran di kelas. Kemudian dari Pak Fitrianto, fasilitas yang kurang. Andi Dini Fatriani, kurang kreatif. Oke, bagaimana? Masih ada yang lain? Ini masalah yang dihadapi sama gurunya ya. Jadi kemungkinan motivasi belajar gurunya rendah.
kemudian membuat media pembelajarannya yang menarik itu kurang, mungkin maksudnya seperti itu ya, karena kita bicara tentang masalah yang dihadapi oleh guru. Kemudian ada siswa yang kurang antusias. Ini berarti masalah dari gurunya apa nih? Oh, siswanya yang kurang antusias. Fasilitas yang kurang. Oke, banyak ya Bu Hana. Kurang kreatif. Oke, motivasi. Di tempat saya apa nih? Belum ada pembelajaran TIK secara faktual karena internet tidak tersedia. Berarti masalah dari gurunya adalah internet dan lab komputer yang belum ada. Oke. Kurang fasilitas. Kemampuan IT masih kurang. Oke. Di daerah pegunungan sering lost sinyal. Wah, Pak Sarif Hidayat perjuangan nih. Jumlah siswa di kelas terlalu banyak. Kalau di Bu Hana jumlah siswanya berapa Bu Hana di kelas? Kalau saya enggak terlalu banyak sih, Bu. Kalau di SMA biasanya 36 Bapak Ibu ya? Kalau di SMP itu 32. 32. Saya pernah dapat 41 kelas. Apa nih? Nggak mau belajar. Oke, nggak mau belajar. Yang nggak mau belajar siapa nih, Pak? Gurunya atau siswanya? Guru mager. Oke. Siswa kurang kreatif dan banyak lagi ya. Pemanfaatan fasilitas belum optimal. Rendahnya pemahaman. Oke, kurangnya pengetahuan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Bu Hana ya. Ya, silakan Bu Uya. Berikutnya. Keluar. Oke, masalah yang umum ditemukan dalam siswa Bapak Ibu. Nah, sekarang yang kedua pertanyaannya masalah apa yang umum ditemukan dalam diri siswa? Silahkan. Perangkat PJJ misalnya HP. Sistem kecepatan mengetik ini. Dari Kurang Bu motivasi Rusni belajar. masih gaptek. Sama Masih gurunya gaptek. Bu Rusni masih gaptek juga. Oke, minat membacanya kurang. Males belajar, tinggal sama nenek. Karena ditinggal merantau. Oh, salah satu pengalamannya Pak Sarif ini ya. Sangat betul. Oke, masih selalu main HP di kelas. Nggak bisa main HP ya, Bu? Oke, mau instan. Baik. Sekarang kita lanjut lagi. Pertanyaan ketiga. Apakah sudah muncul belum ya? Sekarang apa sih tantangan guru dan siswa? Tantangan guru dan siswa kira-kira apa nih Bapak Ibu? Silahkan diketikkan kembali di kolom chatnya. Kemauan belajar. Waktu. Tantangan merubah pola pikir guru dan siswa. Oke. Kemudian sama-sama masih gaptek. Cuma beda Guru, level. siswa dan orang tua Pak Agung Tri ya. Kedisiplinan, membuat pembelajaran yang menarik. Oke, ketergantungan sama Google. Oke. Jadi keren-keren. Jadi kalau jawabannya rekan-rekan semua ini kita bukukan, wah luar biasa sebagai motivasi untuk para guru ya. Baik, pengaruh sosmed yang mengalihkan fokus. Wah. Nah, baik Bapak Ibu, kira-kira dari 3 pertanyaan ini, pertanyaan terakhir saya, solusi apa yang Bapak Ibu berikan kepada murid-murid dan kepada diri sendiri terkait dengan masalah dan tantangan yang dihadapi? Nah, tentunya kalau ada masalah, kita tidak menambah masalah, tapi bagaimana mencari solusi terhadap masalah tersebut. Jadi kita selalu berpikir berbasis aset,
agar apa sih masalah yang kita hadapi ini tidak kepanjangan. Bu Hana seperti itu ya. Jadi kalau misalnya saya masalah dari diri saya misalnya kurang disiplin ya tentunya solusi saya harus belajar disiplin. Kalau saya merasa gurunya kurang masih gaptek ya tentu saya harus belajar. Nah, kalau kita temukan masalah di siswa kita misalnya kurang motivasi belajar, nah kira-kira solusi yang Bapak Ibu berikan kepada siswa itu seperti apa? Nah, mungkin ada yang mau langsung ngomong, mungkin Bu Hana boleh. Ya, Yang langsung malas mengetik boleh. ya, yang mau bicara langsung silahkan raise hand Bapak Ibu. Saya coba mau menjawab apa tantangan guru dan siswa tadi, Bu Ningsih. Saya mencoba ini yang saya hadapi bahwa ya memang ketika pandemi kemarin kita itu dihadapkan dengan kondisi yang luar biasa, di mana ketika anak didik ini tidak mempunyai perangkat, terus gurunya tidak mau belajar. Nah, di sini mereka hanya pasrah gitu ya. Nah, padahal kita itu sudah difasilitasi oleh kementerian dengan akun belajar, dengan berbagai macam cara dari kementerian untuk mencari solusi baik apa yang sedang kita hadapi. Apapun yang sedang kita hadapi ini harus kita cari solusinya gitu. Tetapi kadang guru itu hanya pasrah dan ya gitulah gitu ya. Jadi yang harusnya kita belajar untuk perkembangan ini dalam kenyataan di daerah saya sendiri sangat kurang. Mungkin itu dengan saya, jadi cari solusi terbaik apapun keadaan sekolah kita ya. Kalau anak memang tidak punya HP, bagaimana cara kita untuk memberi pembelajaran tanpa menggunakan HP, bagaimana gitu ya. Padahal ini aplikasi assembly kan nanti pakai HP ya, tapi anak-anak tidak punya HP, bagaimana caranya agar assembler tetap jalan tapi anak-anak bisa menikmati assembler ini gitu. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mencari solusi-solusi terbaik itu dari saya, Bu Ningsih. Oke, terima kasih Pak Fitrianto. Bagaimana yang lain, Bu Hana? Ya, untuk Bapak Ibu yang ingin berbicara langsung silahkan raise hand Bapak Ibu. Jadi kita santai saja Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke intinya sebenarnya kita harus tahu kenapa sih assembler itu ada, kenapa dia hadir di tengah-tengah kita. Jadi tentunya kita harus berawal dari masalah yang kita hadapi sebagai pendidik, karena assembler ini kan adalah aplikasi yang sebenarnya itu ditujukan nanti untuk pendidik. Dia juga bisa mentransfer ke siswa, bagaimana nanti berkreasi, berkolaborasi dengan siswa-siswa kita. Nah, jadi dari sekian masalah tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu semua betul itu adalah masalah yang umum. Namun yuk mari kita sama-sama berusaha bagaimana meminimalisir masalah yang ada di tengah-tengah kita. Nah, salah satu solusi yang mungkin dihadapi misalnya Bapak Ibu mungkin melakukan suatu pembelajaran yang beda dari sebelumnya. Mungkin pembelajarannya kalau kemarin presentasenya pakai PowerPoint, sekarang PowerPoint-nya kan bisa lebih interaktif. Mungkin yang namanya kelas poin ya, mungkin Bapak Ibu tidak gaptek misalnya, kita tidak tahu buat media interaktif. Nah, kita bisa alihkan siswanya ke aplikasi atau platform rumah belajar. Di situ kan juga banyak media-media yang bisa siswa-siswa kita gunakan, baik dari bentuk konten atau video, visual, audio juga ada. Nah, kemudian kalau selain itu bagaimana? Nah, tentunya Bapak Ibu harus memang memikirkan secara terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi diri. Kalau misalnya tidak bergantung ke teknologi, tentunya ya kita merancang pembelajaran itu agar menarik supaya pembelajaran kita ya ditunggu-tunggu sama siswa. Nah,
di era teknologi, tentunya kita sebagai pendidikan tidak memungkiri bahwa kita berkejaran nih dengan perkembangan teknologi. Kita baru startnya dari sini, wah ada lagi sesuatu yang baru. Seperti misalnya HP. Kita masih punya HP yang tipe sekian, baru 2 bulan terbit lagi yang baru. Nah, kita belum kuasai yang satu ini, sudah ada lagi produk yang baru. Nah, seperti itu. Jadi guru memang harus selalu belajar. Tidak mesti kita harus belajar dari senior-senior. Kita juga mungkin pernah bertemu dengan siswa kita yang lebih pintar, yang lebih handal, misalnya menggunakan Facebook. Kemarin kita dapat teman ternyata belum tahu seperti apa itu Facebook, bagaimana cara buat akun. Ya, enggak apa-apa kita belajarnya sama siswa atau orang-orang yang lebih muda dari kita. Nah, seperti itu. Nah, aplikasi yang salah satu kita gunakan pada pembahasan kali ini untuk menjawab segala masalah dan tantangan Bapak Ibu semua itu adalah menggunakan Assembler. Nah, jadi saya akan kembali share screen. Jadi saya dikode Bapak Ibu ya, kalau Bu Anitanya sudah ada di dalam room. Saya share screen. Sudah terlihat ya? Oke. Jadi Bapak Ibu, saya kembali. Kalau ditanya apa sih itu Assembler, mungkin dari medsos yang Bapak Ibu temui itu teman-teman banyak, teman-teman S itu banyak yang men-share tentang Assembler. Nah, mungkin dari segi tutorialnya ada, dari penjelasan secara tertulis juga ada, dalam bentuk artikel ada. Namun memang kita saja sebagai guru, terkadang ada yang disediakan dalam bentuk tertulis kita belum bisa pahami. Makanya kita mencoba mengadakan webinar seperti ini. Mungkin dengan penjelasan sedikit dari saya, teman-teman sudah tergugah untuk mengeksplor lebih jauh. Jadi apa sih itu Assembler? Jadi kita lihat gambar di samping, ini adalah salah satu maskot dari Assembler, namanya Blur. Jadi dia seperti boneka yang berwarna putih yang lucu ya, seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan bahwa S itu adalah platform yang disediakan untuk para guru agar mampu mengembangkan kompetensinya secara profesional. Jadi di sini kita akan diajar bagaimana mengenal lebih dalam tentang apa itu AR, kemudian bagaimana kita nanti berkomunikasi dengan teman-teman sesama AIS untuk berkreasi menghasilkan suatu media berbasis 3 dimensi dan bisa diproyeksikan secara augmented reality, seperti itu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika menjadi sebagai AIS gitu? Jadi ketika teman-teman sudah menjadi AIS, pendidiknya, teman-teman tentunya dituntut untuk membuat bagaimana kelas itu lebih interaktif. Kemudian kelas ini bisa interaktif itu jika disesuaikan dengan kompetensi kita sebagai guru, mata pelajaran apa yang kita ampu. Jangan sampai misalnya saya mengajarnya kimia, tapi saya mau lebih interaktif mengajarnya ekonomi. Sebenarnya sih bisa teman-teman, tapi lebih bagus jika kita menyesuaikan dengan kompetensi kita masing-masing. Kemudian apa yang kita kembangkan, apa yang kita hasilkan karya berdasarkan aplikasi Assembler ini, itu kita bisa bagikan ke murid-murid kita. Selanjutnya, sebagai AIS juga kita akan terlibat dalam suatu komunitas di mana kita bisa memberikan saran, kritik kepada, kalau di komunitas AIS Indonesia itu kita ada Mbak Anita, cuma mungkin belum bergabung bersama kita. Jadi Mbak Anita itu adalah co-founder dari Assembler, di mana beliaulah yang menentukan progress report dari report yang kita lakukan setiap harinya. Kepada beliau juga kita sering curhat bagaimana sharing-sharing ilmu tentang atau seputar Assembler. Jadi seperti itu. Bahkan maaf, maaf, kenapa share screen-nya ada yang blank hitam di layar? Ada yang blank ya. Coba saya ulang ya. Sinyal itu Bu memang. Tidak nampak secara keseluruhan. Oke.
ada warna hitam tadi ya di job. Masih ada ya? Iya, tadi masih ada. Berarti jaringan ya. Belum saya screen. Coba lagi, Bu. Dicoba lagi, Bu, saya screen, Bu. Masih ada, Masih Bu. blank, masih. Iya. Coba ke slide selanjutnya, masih blank enggak? Hitam enggak? Itu kayaknya tampilan itu. Zoom-nya. Masih ada ya? Masih, Bu. Masih. Masih ada itu Coba kayak slide. tampilan Zoom-nya. Di slideshow Iya. aja, Bu. Coba, Bu. Ini sudah Slideshow. Slideshow coba. Yang bawah Bu, slideshow itu di bawah sebelah tulisan Minimize 84% itu Masih ya? ada. Masih Masih. Masih, Bu. Ini zoom-nya kelihatannya. Ya itu Zoom itu kalau kelihatan Zoom itu. Tampilan Zoom. Saya kirimkan tampilan di Zoom saya ya. Lihat Bu Ningsih. Nanti Iya. kenapa ya? Yang gitu? menjelaskan ya. Oke, jadi saya sambil lanjut aja Bapak Ibu ya, kita ini juga. Jadi mengapa sih kita harus sebagai ACE gitu? Jadi anggota ACE itu akan secara resmi mewakili pendidik di sekolahnya masing-masing. Jadi ACE ini akan membantu rekan-rekan pengajar yang ada di sekolahnya untuk menggunakan platform di kelas. Kemudian mereka juga akan melakukan kontak secara rutin dengan co-founder atau komunitas Assembler Edu. Nah, dalam hal ini di Mbak Anita sendiri itu akan mengadakan pertemuan setiap bulannya bersama kami di komunitas ACE dengan dua versi, yang pertamanya versi Indonesia, yang kedua versi internasional, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara kita bergabung ke Assembler. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini untuk bergabung menjadi ACE. Yang pertama, kalau Bapak Ibu, karena Assembler ini ada dua, ada versi Android, kemudian ada versi laptop. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan di HP, silahkan mendownload melalui Play Store. Itu yang ada simbol seperti yang di slide. Di atas yang ada tulisan A, kemudian ada edunya di bawah. Nah, jadi boleh Bapak Ibu yang pegang HP menuju ke Play Store, kemudian mendownload aplikasinya. Nah, yang kedua, jika ingin menggunakan laptop, silakan Bapak Ibu menggunakan link yang ada, yaitu https://assembler.com. Nah, tentunya nanti dari sini Bapak Ibu akan diarahkan untuk membuat akun dulu. Jadi untuk masuk ke aplikasi ini, untuk menjelajah lebih jauh, silakan membuat akun. Nanti akan ada email balasan dari Assembler bahwa Bapak Ibu telah berhasil membuat akun. Nah, dalam pembuatan akun, boleh dong Bapak Ibu nanti memasukkan kode referral saya yang ada di slide, yaitu 5PQJI289IM. Selanjutnya, jadi ini adalah tampilan dari kode tampilan pertama saat kita membuka secara laptop ya, menggunakan laptop. Jadi kita mengetikkan Assembler tadi. Jadi di sini akan dimasukkan email, kemudian password yang akan kita gunakan untuk sign in ke Assembler. Oke, mungkin ada yang mau download sekarang boleh. Yang mau mencoba-coba membuka menggunakan laptop juga boleh. Jadi linknya tadi sudah ada. Yang ini ya, cuma tidak kelihatan. Tidak kelihatan secara keseluruhan, Bu Uya. Ya, ini ada hitam juga di layarku. Bu Uya, kalau boleh share di link di chat. Oke.
Saya coba share dulu ya. Saya stop share dulu Bapak Ibu ya. Iya, ini tertutup. Meskipun di layar saya juga tertutup ini. Atau coba share ke WA aku Bu Uya. Nanti Zoom-nya saya yang di-refresh share lagi, screen. Ibu. Mungkin Zoom-nya di-refresh lagi, Ibu. Baik. Atau sambil menunggu saya Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau sharing-sharing boleh. Silahkan. Langsung itu aja Bu, share screen, langsung praktek aja Bu Ningsih. Jadi nggak usah pakai slide gitu. Coba. Keluar orang itu. Oke, Bu Hana, saya sudah kirim ke ininya. Jadi boleh dibantu share screen dulu. Ya, saya khawatirnya Bapak Ibu langsung saya praktek demokan, Bapak Ibu nanti masih bertanya itu assemblernya seperti apa. Terus kalau bergabung di komunitas nanti, itu kita dapatnya apa. Jadi nanti saya jelaskan kulitnya dulu, setelah itu kita masuk ke demonya. Jadi memang di slide terakhir itu ada demo Bapak Ibu ya. Oke, sudah Bu Hana? Sementara saya download Bu Uya. Bu Surya, kalau boleh saya sarankan di kolom chat share linknya itu. Ini di layar saya juga tampak hitam Bapak Ibu, jadi saya tidak bisa membaca chatnya. Recording in progress. Oke. Jadi silakan sambil menunggu tampilan dari PowerPoint-nya, Bapak Ibu mungkin boleh mencoba mendownload atau membuka Play Store-nya, kemudian melihat assembler di situ ada dua loh Bapak Ibu, ada assembler saja dan ada assembler edu. Nah, jadi mendownloadnya itu tidak gratis Bapak Ibu ya, jadi tetap menggunakan kuota datanya. Nah nanti setelah untuk masuk ke sana di HP kita boleh mengekspor lebih jauh. Jadi sambil Bapak Ibu membuka, boleh lihat-lihat apa sih yang ada di dalamnya. Kemudian untuk masuk ke dalam komunitas tentunya Bapak Ibu harus buat akun dulu. Nah akun ini kita tidak buatnya di HP, tapi dibuatnya di laptop. Jadi silakan membuka link yang kami sediakan tadi. Jadi saya ketikkan di kolom chat. Saya coba share screen ya. Oke, boleh Bu Ana. Oke. Bagaimana, sudah kelihatan? Sudah muncul Bu ya? Proses. Oke, sudah. Oke, sudah Bu Ana. Kita sudah sampai di slide slide keberapa tadi ya? 1, 2. Slide ke-6 ya. Oke, ini sudah. Nah, tadi ini juga sudah. Oke, sekarang cara bergabung menjadi ACE ya. Jadi kita sudah sampai di kode referral. Jadi di sini banyak master nih. Jadi masing-masing master itu nanti punya kode referral. Sebenarnya kita sudah punya kode referral di level 3 ya, level 3. Nah, kemudian kode ini bisa penanda bahwa oh teman kita yang gabung itu atas sarannya kita. Jadi mengapa sih mesti ada kode referral? Supaya kita tahu bahwa ketika teman kita nanti konsultasinya masalah assembler, kita tahu bahwa oh ini kemarin yang ikut sama kita, kemudian belajarnya sama kita. Jadi akan kelihatan otomatis di dashboard-nya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bu Hana. Nah, apa saja sih yang ada di ACE itu Bapak Ibu? Jadi di ACE itu ada untuk sementara ada 3 tingkatan. Mengapa saya katakan sementara?
karena dimulai di awal Januari nanti itu akan ada peluncuran 3 batch baru dari pihak assembler. Nah, untuk yang sekarang yang ada itu adalah lencana inventor, di mana inventor ini merupakan Bapak Ibu yang berada di level 1 sampai 3. Jadi kalau Bapak Ibu sudah buat akun, itu belum masuk level Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masih di level 0. Nanti ketika mengumpulkan poin 100, itu sudah bisa masuk kategori level 1. Dan berjenjang seterusnya sampai di level sekarang yaitu level 9. Level 1 sampai 3, Bapak Ibu dinobatkan sebagai Ace Inventor. Di level 4 sampai 6, Bapak Ibu dinobatkan sebagai Ace Explorer. Ada suara berisik. Nah, saya lanjut. Jadi di level 4 ada level 4 sampai 6 itu Bapak Ibu kita kategorinya sebagai lencana Ace Explorer. Di level 7 sampai 9 itu namanya Ace Wizard. Jadi beda-beda Bapak Ibu ya, tergantung poin Bapak Ibu kumpulkan secara bertahap, secara kontinu, itu akan memacu kita melangkah ke level-level selanjutnya. Oke, next. Jadi setelah lencana yang ada, bagaimana kita melaporkan progress report kita setiap harinya, Bapak Ibu silakan tetap berkunjung ke link yang sama, yaitu https://assembler.com. Nanti kita perlihatkan seperti apa itu assembler.com. Oke, di pembahasan batch 1 ini kita membahas tentang assembler edu. Jadi assembler edu itu adalah assembler yang kita gunakan berbasis Android. Jadi hal ini kita bisa lakukan secara santai. Jadi menggunakan aplikasi ini itu tidak terlalu serius Bapak Ibu. Saya saja kalau misalnya dalam suasana santai terus pegang-pegang HP 10 menit itu kita sudah bisa buat proyek. Proyek ini kita laporkan ke link tadi, Bapak Ibu bisa dapat poin lagi. Nanti kalau terkumpul sampai 100 bisa masuk ke level 1. Seperti itu. Selanjutnya, mengapa sih mesti assembler edu? Jadi harus assembler edu karena edu itu kan identik namanya education. Jadi assembler yang memang targetnya adalah untuk pendidikan. Di sini dia menampilkan sesuatu yang abstrak, bisa menampilkan sesuatu yang visual. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri ada koleksi model 3D, di mana model-model ini kita bisa juga proyeksikan ke dalam augmented reality. Mungkin Bapak Ibu tahu sih apa yang dimaksud dengan augmented reality? Tahu Bapak Ibu ya? Boleh diketikkan di kolom chat dulu Bapak Ibu, jangan sampai saya menggunakan bahasa yang kita belum sama-sama tahu persepsinya seperti apa itu augmented reality. Oke, silahkan. Oke, di kolom chat ada bantuan dari Pak Master kita juga, Pak Master Aang Suhendar. Betul bahwa jangan sampai ada yang menyatakan apa sih itu kode referral. Jadi kode referral itu sebenarnya adalah passcode ya yang kita gunakan ketika akan login atau membuat akun di aplikasi assembler. Bagi yang sudah memiliki akun, boleh tinggal melanjutkan lagi Bapak Ibu. Jangan sampai karena Bapak Ibu punya email yang banyak, kemudian maunya juga buat akun yang banyak. Maka nanti akan keburu Bapak Ibu. Jadi lebih baik kita fokus pada satu akun, kemudian itu yang kita gunakan secara terus-menerus untuk menuju ke jenjang-jenjang level selanjutnya. Seperti itu. Ada pertanyaan Bu Uya. Kalau pakai akun ID bisa? Tidak. Boleh Bapak Ibu kalau dicoba, berarti kalau tidak berhasil berarti nggak bisa ya. Seperti itu. Tapi kalau saya pakainya akun yang biasa aja Bapak Ibu.
Boleh minta referral kodenya. Oke, silakan Bu Hana ditampilkan kembali kode referralnya. Jadi Bapak Ibu yang akan masuk ke batch 2 nanti untuk pembahasan lebih detail itu bagi Bapak Ibu yang sudah punya akun ya dengan kode referralnya saya. Gitu. Oke, ada yang sudah pakai akun belajar. Contohnya Pak Fitrianto. Oke. Sekolah. Ketika siswa kita bertanya atau orang bertanya, bagusnya kita ajak berpikir kritis Bapak Ibu. Jadi jangan kita langsung menjawab, oh ya bisa, ini enggak bisa. Jadi silakan mereka mencoba dulu. Kalau misalnya enggak bisa, berarti jawabannya ketemu. Gitu. Udah nggak bisa ikut ke BAS 2 dong. Wah, untuk spesial master yang nggak perlu daftar kan langsung join Bapak Ibu ya. Intinya punya akun Bapak Ibu boleh. Oke, akunnya sudah jadi Pak Yunus Hasan. Oke, sama akun belajar juga Bu Bagus Nispa. Oke, silakan ditunggu yang lain. Jadi silakan membuat akun dulu Bapak Ibu. Jadi tahap update 1 saya antarkan pelan-pelan Bapak Ibu nanti sampai Bapak Ibu bisa menuju ke level 1. Jadi kalau sudah di level 1, saya akan melepas Bapak Ibu untuk berkarir berjenjang menuju level-level selanjutnya. Jadi di pembahasan kita hari ini bagaimana Bapak Ibu punya akun, kemudian nanti bisa menampilkan, mungkin nanti satu orang bisa share bahwa oh saya punya sudah buat akun, saya sekarang levelnya level unranking, ceritanya masih level 0. Jadi kita startnya dari 0. Nanti ada yang pelan-pelan kumpul 10 poin, 20 poin, nanti kalau sudah 100 maka berubah jadi level 1. Otomatis Bapak Ibu nanti akan punya plan, individual plan. Seperti itu. Nanti kita jelaskan seperti apa. Oke. Bagaimana kita lanjut untuk demonya? Bagi yang sudah, saya masih baru mulai Bu, masih unranking. Oke, berarti kalau masih unranking berarti Ibu sudah berhasil masuk dong buat akunnya seperti itu. Saya juga kemarin seperti itu Bapak Ibu. Saya belajarnya dari Pak Fadli, trainer saya. Saya juga belum tahu apa itu assembler, tapi mendengar augmented reality itu sudah sering. Nah, ternyata untuk menampilkan augmented reality itu ada yang lebih mudah, ternyata itu melalui assembler. Jadi saya merasakan bahwa dalam suasana santai saya bisa berkarya, membuat proyek untuk pembelajaran. Bahkan kemarin kita coba buat RPP-nya yang berbasis assembler. Jadi kita berikan kode marker kepada RPP kita, dan itu bisa di print out, dan ketika pembelajaran hasil print out-nya kita bisa bagikan ke siswa, dan siswa boleh men-scan menggunakan HP mereka. Seperti itu. Jadi kalau di kelas 12 kemarin saya sudah praktekkan ke siswa saya bagaimana menggunakan assembler edu berbasis Android. Nah, kalau mungkin ada yang pertanyaan, bagaimana jika di sekolah saya tidak bisa Bu ya, tidak boleh bawa HP. Bapak Ibu di sekolah saya juga tidak boleh bawa HP loh. Tapi untuk pembelajaran kimia itu kita sampaikan izin ke wakaseknya. Kita akan menggunakan HP dari jam sekian sampai jam sekian. Mekanismenya seperti apa itu tinggal kesepakatan. Nah, bagi yang memang terkendala dengan jaringan itu boleh dikerjakan di rumah atau di lokasi yang memungkinkan untuk kita mengakses assembler ini. Oke, ada yang belum bisa masuk? Sudah berhasil Bapak Ibu untuk akunnya? Oke, sudah. Passwordnya pakai password sendiri, boleh password sendiri, boleh password yang baru. Bagaimana buat akun Bu? Oke, jadi kita coba-coba. Diperlihatkan lagi linknya tadi Bu Hana, HTTP, di chat itu ada ya. Oke, itu linknya Bapak Ibu silakan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah berhasil, di dashboard saya akan terlihat siapa yang telah masuk dengan kode referral. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan bisa melalui kolom chat ataupun bisa berbicara langsung Bapak Ibu.
Ada pertanyaan dari Pak Sarif Hidayat ya. Di sekolah saya nggak boleh bawa HP. Tesnya juga masih pakai kertas. Bukan Sama itu Bapak. maksudnya, Bu. Maksudnya di sisi Oh, lain belum. di sisi lain kita sudah harus belajar IT seperti ini, tapi di sisi lain sekolah itu belum sepenuhnya welcome dengan siswa bawa HP ke sekolah begitu. Mungkin itu sih apa namanya ya, perlu ada sinkronisasi sebetulnya. Oke. Hanya itu pernyataan saja. Terima kasih. Oke, betul-betul Pak Sarif ya. Jadi kalau kondisi di mana seperti yang dihadapi Pak Sarif ya tentunya kita harus memberikan teladan Pak Sarif ya, mungkin memulainya dari diri kita pelan-pelan. Ceritanya kita mempengaruhi guru dulu, mulai dari guru, kemudian mungkin ke atasan. Nanti kalau atasannya sudah terbuka pemikirannya, mungkin ada sedikit pelan-pelan membiarkan siswa membawa HP seperti itu. Termasuk di sekolah saya Pak, itu sangat keras, tidak dibolehkan sama sekali membawa HP. Dan ketika siswanya kedapatan bawa HP, itu harus dipanggil orang tuanya, diproses di dalam BK. Sementara betul bahwa kondisi yang kita hadapi itu siswa itu sudah dituntut untuk lebih mahir menggunakan teknologi. Ada yang belum bisa masuk ya. Ada nih dari M. Baidowi, Bu Surya mohon memberi tips bagaimana cara bisa naik level secepat Bu Surya. Bapak Baidowi ini adalah S juga Bapak Ibu ya, jadi sudah master sebenarnya. Jadi cepat tidaknya kita naik level Bapak Ibu itu tergantung dari waktu luangnya kita saja. Kita mau ngumpulnya bikin proyeknya apa, bikin RPP, bikin artikel, jadi banyak. Intinya semua berkaitan dengan assembler. Seperti itu. Bahkan karena persiapan misalnya webinar ini, saya tidak membuat apa-apa Bapak Ibu. Tapi karena mungkin kita selalu misalnya mensosialisasikan assembler itu ke media sosial, nah otomatis juga kan poin kita bertambah. Seperti itu, karena mungkin dengan bantuan teman-teman, yang buat akun dengan menggunakan kode referralnya kita itu juga membantu poin kita bertambah seperti itu. Kemudian ada dari Pak Hasdin nih Bu ya. Saya sudah punya akun, bagaimana cara gunakan kode referral? Sudah punya akun, kemudian kalau mau pakai kode referral boleh daftar kembali Pak, mendaftar ulang mungkin dengan akun yang berbeda, kemudian memasukkan kode referral seperti itu. Kalau tidak apa-apa juga sih sebenarnya, cuman itu Pak ya. Jadi keutamanya kode referral itu kita tahu bahwa kita kan juga ingin tahu bahwa yang kita ajar itu sudah sampai sejauh mana perkembangannya. Jadi saya inginnya mulai dari sini Bapak Ibu itu tidak hanya dilepas begitu saja setelah ini sudah selesai webinarnya, ya sudah mereka sudah buat akun, daftarnya pakai kode referralnya kita, terus nanti mau konsultasinya ini kan dilepas. Jadi saya maunya Bapak Ibu tuh betul-betul mulai dari 0 sampai ke level 1, level 100 dapat poin 100 minimal Bu Hana ya, seperti itu. Jadi nanti dikasih tipsnya kalau misalnya mau, kemarin saya kan sempat off itu 2 bulan, mentoknya di level 5 karena ikut pembatik. Kemudian di awal Desember saya masuk lagi, kaget juga sih sebenarnya, belum cukup sebulan saya sudah sampai di level 9. Seperti itu. Luar biasa karena, Bu. ya saya juga kaget Bu Hana kok bisa ya, padahal target saya itu intinya bulan 1 itu sudah bisa masuk. Tapi ya karena mungkin karya-karya kita yang ada di progress report itu ada yang dilaporkan, ya itu juga bisa nambah-nambah poin. Jadi di progress report sekedar informasi, kita tidak sekedar melaporkan sesuatu, tetapi memang harus detail di deskripsinya. Jadi kalau kita membuat proyek, Bapak Ibu harus menampilkan link proyeknya seperti apa. Membuat artikel, link artikelnya itu harus dimasukkan. Kemudian mempost sesuatu, kalau post aslinya kita itu kan harus minimal 2, men-share postnya orang itu kan harus 6, disatukan dalam satu laporan. Jadi memang kerjanya ya lumayan. Jadi
jangan dibawa serius, tapi dibawa santai Bapak Ibu. Kalau misalnya lagi santai pegang-pegang HP, ya saya buka linknya lagi, oh progress reportnya berapa ya, saya butuh poin berapa untuk sampai seperti itu. Jadi begitu sih sebenarnya Pak Boydowi, tidak terlalu serius amat untuk kumpulkan poin. Kemarin saya berdekatan loh sama Pak Boydowi. Masih ada nih Bu ya dari Pak Barito. Ya, lumayan, Pi. Sudah memasukkan Iya, tapi ada mobil katanya kantor kodenya datang. invalid. Ini mobil dulu. Di kodenya diperhatikan 5 PQI Kenapa kecil apa sih? 289 IM. Itu Bapak Ibu. Jangan sampai Bu Anita sudah di room, apakah ada ya? Halo Bu Surya. Bu Anita sudah hadir, makanya. Iya, selamat siang Ibu. Siang, Saya ikut Bu. nyimak Bu, saya ikut nyimak. Oke, Bu. Bu Hana silakan. Bu Hana, apa mendengar suara saya? Iya Bu. Bu Anita, Bu Anitanya sudah ada. Iya, sebelum kita lanjut, mungkin ada sepatah kata dari Bu Anita dulu nih selaku co-founder dari Assembler. Silakan Bu Oke. Anita. Iya Ibu, ya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kenal bagi para pengajar yang ada di sesi workshop atau webinar ini ya. Saya senang sekali, banyak sekali pesertanya, dan antusiasmenya juga tinggi sekali ya. Saya melihat ada banyak yang bertanya dan saya yakin semua guru di sini semua pada ini ya menyimak dengan sangat baik gitu, karena setiap kali ada hal yang dilontarkan oleh Bu Surya itu pasti langsung ditanyakan gitu. Dan ini juga catatan juga ya Bapak Ibu buat saya. Jadi saya tidak hanya menyimak tapi saya juga jadi tahu gitu keadaan lapangan yang sesungguhnya gitu ya. Jadi masukan-masukan dari Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi saya jadi ada banyak masukan. Mungkin itu pesan dari saya, dan ini sih mungkin ya semoga acara yang disampaikan oleh Bu Surya bisa menjadi bekal bagi Bapak dan Ibu guru untuk kedepannya, karena pendidikan sekarang sudah bukan lagi pendidikan yang menggunakan buku manual ya. Kita sekarang jalan ke era digital, dan ini kita sedang mempersiapkan guru-guru agar siap dengan dengan segala media yang nantinya menggunakan teknologi seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin, tanya pertanyaan yang sebanyak mungkin kepada Bu Surya, karena ini ini juga tidak hanya sebagai workshop ya, bukan hanya workshop yang biasa, tapi ini sangat akan menjadi ilmu yang sangat-sangat penting untuk digunakan di kegiatan belajar dan mengajar di sekolahnya. Jadi saya yakin dalam waktu dekat pun sekolah-sekolah dimanapun, terutama di Indonesia ya, pasti akan mengimplement teknologi dan juga akan menggunakan alat-alat perangkat-perangkat digital untuk mengajar seperti itu. Jadi ya saya silahkan lanjutkan lagi Bu Surya webinarnya, semoga lancar. Saya ikut menyimak ya Bu ya. Seru banget. Terima kasih Bu Anita. Sama-sama Bu, sama-sama, terima kasih. Oke, jadi itu teman-teman ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti teman-teman Bapak Ibu sudah masuk ke level 1, kalau saya salah level 1, level 3 ya, nanti dimasukkan ke komunitas ACE Indonesia. Sebenarnya kita punya jadi di komunitas ACE Indonesia itu kita bisa sharing bersama, kita bisa belajar bersama bagaimana membuat atau menjelajahi lebih dalam tentang Assembler. Jadi hari ini kita fokusnya memang ke Assembler Edu dulu Bapak Ibu. Kita lihat di chat, sepertinya teman-teman masih ada yang kesulitan dalam membuat akun. Kemudian ada yang bertanya nih Bu Hana, apakah ini semacam LMS atau sejenis desain tampilan PPT? Oke, nanti kita lihat ya, saya masuk ke linknya seperti apa. Masih penasaran nih Bu ya, seperti apa sih Assembler itu? Makanya jangan harus berhasil dulu di batch 1 Bu Hana, nanti bisa lanjut ke batch 2. Jangan sampai kita kasih ke level tinggi seperti misalnya ketika kita ngajar siswanya, wah kita sudah ngajar di level C4 penalaran, sementara siswanya kita masih membutuhkan
scaffolding, butuh bantuan yang lebih banyak. Jadi di pertemuan pertama ini memang saya inginnya Bapak Ibu berhasil buat akun, kemudian sudah mendownload assembler di HP Android-nya masing-masing. Assembler tadi ada 2, ada assembler murni tulisannya, yang kedua ada assembler yang tulisannya edu. Jadi ada 2 Bapak Ibu ya, dan itu semua bisa di-download secara gratis dengan menggunakan kuotanya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, bisa tampilkan produk assembler. Oke, bisa. Apakah masih ada pertanyaan lain selain ini Bu Hana, atau kita langsung ke demonya? Gratis berkota ya Bu ya? Iya benar, menggunakan kota masing-masing. Bahkan ketika menggunakan proyek Bapak Ibu itu diusahakan Bapak Ibu berada di jaringan yang stabil. Jangan sampai kita sudah mendesain suatu rancangan, suatu proyek, tapi jaringannya Bapak Ibu blank, otomatis produk kita bisa tidak tersave. Seperti itu, karena memang dari pusatnya itu menghindari adanya bug, sehingga kita sebagai pengguna harus men-save sesering mungkin untuk menjaga karya kita itu aman. Seperti itu. Oke, Pak Gusti sudah berhasil membuat akun. Ada lagi? Kita lanjut ya? Bisa stop. Berarti stop share Bu Hana ya. Saya share langsung ke demo linknya. Waktu saya sisa berapa menit Bu Hana? Tinggal 5 menit. Oke, tinggal 5 menit. Intinya Bapak Ibu sudah berhasil membuat akun hari ini. Saya perlihatkan dulu apa sih gunanya assembler ini. Jangan sampai sudah repot-repot. Bu Uya itu sudah repot-repot suruh kita download di HP. Sudah disuruh buat akun. Ternyata kita nggak tahu mau dikemanakan ini ya. Seperti itu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu bagi yang sudah punya aplikasi ini di HP-nya, silahkan diutak-atik sejauh mungkin, karena nanti di batch 2 kita akan mengeksplor lebih jauh tentang assembler edu. Nah, karena ini assembler edunya sudah, saya akan tampilkan di assembler webnya ya. Oke, izin share screen. Di layar saya ada masih garis hitam Bu Hana ya. Coba saya pakai Chrome. Dan lagi nih, sudah buat akun tapi tidak bisa login katanya Bu Uya. Login pastikan email yang dimasukkan dan password yang dimasukkan Bapak Ibu itu tepat. Sudah tampil Bu Uya, cuma masih ada yang iya ya, ini yang hitam ini nggak tahu kenapa. Ya, makasih. Oke, jadi kita masuk ke, ada yang ingat linknya Bapak Ibu? Saya melatih daya ingatnya dulu. Ada yang mau sebut linknya? HTTP. Sebenarnya saya sudah simpan ya. Ya, saking seringnya saya menggunakan Bapak Ibu ini sudah otomatis ada. assembler.com. Betul, assembler.com. Jadi kita klikkan. Bu Surya, layarnya masih hitam sebelah. Di chat, Bu. Mungkin zoom-nya Bu Surya, Bu. Ya, betul. Zoom saya, Pak. Nah, Bapak Ibu ketika kita masuk ke ini bisa enggak ya? Enggak bisa ya. Enggak bisa di-minimize. Itu berarti dari Zoom-nya. Di sini ketika kita masuk ke dashboard, ke linknya tadi assembler.com, itu yang muncul Bapak Ibu ada 3, ada dashboard, ada my progress, kemudian leaderboard. Nah, di dashboard kalau kita buka akan tampak di ujung sebelah kanan itu posisi yang sebelah sini Bapak Ibu ya. Saya menulis. Di ujung kanan di atas nama saya layarnya ada gelap tertulis, sebelah, Bu. Oke. Kayak tadi. Iya, Bapak Ibu saya juga tidak tahu ini kenapa. Emang digelapkan itu. Enggak lah, Pak. Oke, jadi tertulis di Wizard level 9. Nah, di nama ketika kita klik nama,
itu jelas akan muncul profilnya Bapak Ibu ya. Di situ bisa diedit juga. Kemudian ada dashboard status. Jadi Bapak Ibu boleh masuk ke link itu, akan terlihat yang baru membuat akun hari ini itu posisinya masih unranking. Tulisannya ya unranking ya. Artinya masih 0 poin. Nah, bagaimana supaya kita punya poin? Tentunya nanti Bapak Ibu di sini klikkan My Progress. Jadi di baris kedua itu ada My Progress. My Progress itu kita klikkan, enggak terlihat ya. Di situ ada tambah plus submit. Saya perbesar itu bisa enggak ya? Kayak gitu anu mencinjai kalau bisa di. Oke, jadi di sebelah kanan sini ada submitnya Bapak Ibu, bisa menambahkan progres. Kemudian akan terlihat, saya nggak bisa menambahkan karena ini tertutup. Akan diminta deskripsi apa yang akan kita masukkan. Nah, pilihan tugas-tugasnya itu banyak Bapak Ibu. Misalnya melike assembler Word aja itu sudah bisa dapat poin. Masuk ke berlangganan YouTube, kemudian LinkedIn, Twitter, Instagram, pokoknya semua jaringan medsos assembler kalau Bapak Ibu ikuti itu bisa dapat poin 5 masing-masing dari setiap jaringannya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu menuliskan artikel yang berkaitan dengan assembler itu juga dapat poinnya itu sebanyak 20. Bahkan ketika Bapak Ibu itu melakukan webinar seperti ini dan dilaporkan ke progres ini, kalau sesuai dengan aturan laporan, Bapak Ibu bisa dapat poinnya 50. Seperti itu. Kemudian di leaderboard, kita bisa melihat ranking dari seluruh peserta ACE di seluruh dunia, Bapak Ibu ya. Jadi, alhamdulillah di sini dari peringkat 1 sampai 10 itu adalah Indonesia semua, Bapak Ibu. Jadi ini semua master-masternya Bapak Ibu yang bergabung bersama kita itu sudah berada di level besar. Termasuk Pak Aang itu ada di peringkat ke-6 besar. Ada Pak Ahmad Toha, kemudian Pak Fitrianto, Pak Sarif Hidayat juga ada ya. Dan sampai nanti kalau bisa dilihat, misalnya sudah buat akun, nama saya di mana ya di ACE Leaderboard, boleh mengetikkan namanya Bapak Ibu, nanti akan kelihatan di urutan keberapa. Kalau Bapak Ibu tidak senang dengan urutan itu, ya silahkan kumpul poin supaya berjenjang naik-naik level, seperti itu. Oke, selanjutnya saya tinggalkan assembler ini, saya akan memperlihatkan di assembler webnya itu seperti apa. Oke, saya sudah lewat 2 menit. Jadi ini adalah assembler studio web. Jadi selain dari assembler edu yang Bapak Ibu download, kita ketika menggunakan di laptop ini ada assembler studio. Jadi kemarin saya dalam suasana santai juga membuat apalagi namanya membuat proyek kartu ucapan selamat Hari Ibu seperti itu. Jadi kita klikkan saja proyek yang di sebelah kiri, maka Bapak Ibu akan bisa membuat suatu proyek yang baru. Kita klik tanda plus yang di sini, kemudian akan diarahkan ke dalam suatu media di mana kita bisa meletakkan proyek-proyek kita. Sayangnya ini tampilannya terpotong. Jadi ini akan kita jelaskan lebih lanjut Bapak Ibu di batch 2. Bagaimana memasukkan 3D, kemudian apa guna image, teksnya seperti apa ketika kita membuat proyek, kemudian memasukkan video atau musik itu bisa enggak ke dalam proyek ini, dan apakah berat ketika proyek ini kita sudah hasilkan. Sebagai contoh saja proyek yang kita buat, misalnya karena saya hanya bisa melihat proyek yang terakhir Bapak Ibu ya. Jadi yang menggunakan HP boleh masuk ke proyek ya, melihat proyek-proyek yang sudah dipublish sama teman-teman komunitas, itu bisa digunakan juga pada pembelajaran. Misalnya kalau pada pembelajaran kimia kita sudah buat beberapa, ada yang benzena, yang untuk semester 2, ada yang kimia karbon, ikatan kovalen juga sudah ada, tata nama senyawa kimia juga, jadi sudah ada beberapa. Di bidang-bidang studi lain juga teman-teman juga sudah membuat
beberapa proyek yang berkaitan dengan bidang studi. Jadi teman-teman silakan explore di HP-nya, di Android-nya, mencari. Jika tidak menemukan, silakan boleh berkarya sendiri. Dan ketika menemukan objek 3D atau image yang tidak ada, itu boleh dimasukkan loh ke Mbak Anita tadi. Kita boleh memasukkan saran, Mbak, misalnya kita butuhnya yang seperti ini, itu boleh tidak dibuatkan seperti itu. Jadi ini tampilan proyek saya yang kemarin, Bapak Ibu, yang saya buat. Jadi saya buat tambahkan apa ya, seperti dindingnya, kemudian memasukkan foto, memasukkan objek-objek 3D-nya seperti itu. Nah, di sebelah kanan ini kan ada tanda mata. Mata ini kan artinya kita bisa melihat apakah proyeknya kita dalam bentuk 3D atau dalam bentuk VR, augmented reality. Itu. Oke, jadi kita lihat dulu. Jadi ini agak lama karena objek yang saya pakai itu ada jumlahnya 27. Jadi misalnya kita cuma gunakan 4, ya akan agak cepat loadingnya seperti itu. Datanya seperti ini sudah. Sayang. Nah, kemudian saya akan klik play. Apakah musiknya terdengar, Bapak Ibu? Apakah musiknya terdengar, Bu Ana ya? Tidak terdengar, Bu ya. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat dari atas, kita bisa putar. Jadi dua maskot yang di dalam itu adalah simbol dari assembler. Jadi yang tampil di atas ini adalah video yang saya ambil dari YouTube. Kemudian objek-objeknya saya ambil ada yang dari 3D, ada yang dari image. Kemudian memasukkan teks seperti ini. Bahkan di poin ini, di anotasi kita bisa melihat memberikan kata-kata seperti itu. Bahkan di jadi ini di setiap kotak saya berikan anotasi teks, kemudian masing-masing mengeluarkan kata ketika kita klik. Nah, setelah ini aplikasi yang di web ini bahkan lebih bagus lagi Bapak Ibu karena dia bisa lebih interaktif. Jadi bisa lebih interaktif. Jadi kita bisa membuat scan-nya ada beberapa. Ketika diklik next, siswa atau pengguna itu bisa terarah ke scan sebelumnya. Kalau kemarin-kemarin kita belajarnya media interaktifnya ada yang pakai kelas poin, ada yang pakai SAT. Di sekarang ini kita berbasis VR, bahkan bisa lebih interaktif lagi. Jadi lebih menarik dan mudah-mudahan dengan adanya media ini yang dirancang sama guru itu bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk meningkatkan motivasi belajarnya siswa-siswa kita. Mungkin seperti itu dulu Bu Hana presentasi saya hari ini, mungkin lebih banyak ke diskusi saja. Ini stop share. Ana, apakah mendengar suara saya? Terdengar, Bu ya. Oke. Ya baik Bapak Ibu, itulah presentasi dari Bu Suryaningsih. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu sebelum room ini kita akhiri. Jadi kalau masih ada yang penasaran bagaimana buat proyeknya, nanti kita tunggu di batch 2. Masih mau belajar katanya Bu Uya. Kenapa waktu bukan 2 jam? Ya, biasanya
menurut penelitian nih Bu ya, motivasi siswa belajar itu hanya bersisa sekitar 30 menit. Jadi kalau kita sudah belajarnya sejam ini, artinya saya bisa pastikan motivasinya itu sudah kurang sebenarnya Bu Hana. Jadi memang prediksinya kita belajarnya sedikit-sedikit tapi bermakna. Jadi sejam ini supaya rasa penasarannya yang tinggi, ya nanti tergugah lagi untuk ikut ke batch berikutnya. Seperti itu Bu Hana sebenarnya. Bisa dilanjut di grup ya Bu Uya. Ya boleh. Jadi sambil menunggu batch 2, jam tayangnya kapan, boleh berlatih dulu menggunakan aplikasi yang sudah ada di HP-nya. Nanti tetap kita bantu melalui grup, apakah di WA, di Telegram atau di Facebook ya, karena kita sudah berada di 3 komunitas. Bu Surya. Ya silakan Pak Gusti. Saya ingin bertanya sedikit. Ya, silakan, ini Pak. saya mencoba di HP, ada pilihan buat kelas baru atau gabung kelas lain. Itu kalau Pak Gusti mau buat kelas Pak, tapi kalau mau buat proyek, di situ ada tulisan kamu Pak ya, yang di bawah itu di sebelah kanan ujung kamu, silakan diklikkan itu Pak kamunya. Oh, kamu ya, ya. Ya, kemudian nanti ada pilihan di situ apakah kita menggunakan editor sederhana atau yang satunya Pak ya. Jadi untuk sementara yang lebih awalnya kita gunakan editor sederhana, editor klasik Pak. Namanya itu yang diklik akan tampil seperti yang saya tampilkan tadi di layar laptop. Ya, jadi sama, kita bisa memasukkan image, kita bisa masukkan 3D-nya, anotasi, musik atau YouTube, video boleh, sama Pak. Dan yang kita buat dari HP ini juga bisa ditampilkan melalui laptop. Itu selama linknya ada Pak ya. Jadi jangan lupa ketika kita sudah buat proyek, sudah di-save, itu linknya kita boleh sebar ke siswa untuk dipelajari sama-sama. Seperti itu Pak Gusti, mungkin masih ada lagi. Ya Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Oh ya, sekedar mengingatkan untuk link daftar hadir, saya sudah kirim di chat room ya Bapak Ibu, silahkan isi daftar hadirnya, linknya ada di chat room. Izin bertanya Bu Hasbi. Chat ada yang penasaran ya Bu Hana ya. Ada yang sudah buat progress report kayaknya. Belum ada poin Bu ya. Waduh, statusnya masih pending. Ya, masalah poin itu nanti akan dicek dulu sama Mbak Anita selama jam kerja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melaporkannya di atas jam 12, itu nanti tunggu hasil reportnya besok Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ngirimnya pagi itu boleh periksa di siang hari sampai jadi di jam-jam 4 itu sudah ada kelihatan poinnya. Jadi silahkan berkunjung sesering mungkin ke link yang tadi mau meriksa dashboardnya, melihat apakah poinnya sudah bertambah atau tidak. Dan jangan terlalu berharap Bapak Ibu, karena ketika kita melaporkan sesuatu tidak sesuai dengan aturan, itu saja bisa kena reject namanya. Artinya laporan kita ditolak. Nah, jadi kita konsekuensinya harus melaporkan lagi sesuai dengan aturan yang ditentukan. Jadi tadi yang sudah saya bahasakan, ketika Bapak Ibu melaporkan sudah buat proyek, itu di deskripsinya harus melampirkan link proyeknya seperti apa. Buat video tutorial ke YouTube harus melampirkan link YouTube-nya. Membuat webinar seperti ini harus melampirkan dokumentasi atau rekaman, foto-foto seperti itu. Jadi tetap ditunggu Bapak Ibu ya, poinnya akan bertambah jika sesuai dengan aturan yang ada. Tapi di jam kerja Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 17 ya. Tapi untuk pemeriksaannya itu kalau lewat di atas jam 12 siang itu kenanya besok Bapak Ibu baru dicek. Seperti itu yang dari arahan Mbak Anita kemarin. Pak Ang mau konsultasi dengan saya, Pak Ang ini lebih master dari saya lah Bu Hana. Bisa konsultasi kedua-duanya Bu Uya. Bisa ke Bu Uya, bisa ke Pak Aang. Ya, oke. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, karena kita terbatas juga oleh waktu nih Bu Uya. Ya.
Jadi dipastikan sudah mengisi daftar hadir ya, Bu Hana ya. Bagaimana Bu Uya, kita akhiri saja? Ya boleh Bu Hana. Iya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah masih ada unek-uneknya yang mau disampaikan sebelum kita tutup acara kita hari ini? Izin untuk bertanya. Boleh lanjut konsultasinya lewat WA ya Bu Uya. Penasaran rasanya Boleh, dari Bu boleh. Nur Santi. Boleh. Oke. Intinya saya harapnya nanti teman-teman itu sudah di level 1. Jadi ketika level 1 bolehlah mandiri ke level selanjutnya Bu Hana ya. Iya Bu Uya. Oke, kalau tidak ada lagi Bu Uya, mungkin room ini kita akhiri. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dulu nih dari Bu Uya. Baik. Unek-uneknya segala melodi. Oke, jadi Bu kalau misalnya udah punya akun, nggak usah buat akun lagi. Nah, kita fokusnya di akun itu aja dulu ya. Pertahankan akun itu, gunakan sebaik mungkin untuk berkreasi. Oke, Bapak Ibu, sekedar closing statement dari saya. Sebagai pendidik, jangan pernah berhenti mau belajar. Karena kita memang sejatinya itu adalah guru pembelajar sepanjang hayat. Dan jangan malu ketika harus belajar dengan orang yang lebih muda dari kita. Karena kita tidak boleh, sebagai guru, kita tidak boleh berbangga dengan apa yang kita miliki. Karena di sekitaran kita itu tidak ada yang sia-sia, semuanya itu bermanfaat. Ilmu yang sekecil apapun, itu kalau kita miliki dan dibagikan ke orang lain, insya Allah itu akan berberkah kepada kita, akan kembali kepada kita masing-masing. Mari sama-sama belajar, mari berkarya. Dari karya kita, mari kita bagikan ke orang lain supaya lebih banyak yang merasakan kebermanfaatannya. Seperti itu Bu Hana, terima kasih. Sama-sama Bu Uya. Sebelum kita tutup, mungkin kita foto bersama dulu ya. Mohon Boleh. Bapak Ibu kameranya untuk diaktifkan. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oh iya Bu Hana, ada kode untuk assembler loh, yang A itu. Kodenya gini. Oh, kode assembler. Oke, kode assembler jadi kelihatan, oh itu webinarnya assembler loh. Silakan teman-teman boleh seperti ini ya. Jadi modelnya A, jadi dua tangan kita bentuk A. Oke, kita pindah ke slide kedua ya. Slide 1 nggak diulang Bu Hana ya? Atau slide 1 diulang? Ya, boleh. Diulang. Kalau saya A-nya begini ya, karena yang begini loh, begini mana? Begini. Ya. Yang satunya screenshot. 1, 2, 3. Oke. Slide 2. Tunggu dulu. Sekarang kita pindah ke slide 2. Masih banyak nih yang kameranya masih off. Ya, ayo Bapak Ibu, silakan diaktifkan Ayo kameranya. diaktifkan kameranya. Oke, kita pindah di slide 2. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita pindah di slide ketiga. Silahkan Bapak Ibu yang berada di slide ketiga, pasang muka-muka manisnya. Ya, karena kita nggak tahu ya, kita berada di ya. slide kemana. Oke. Ya baik, akhir kata terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami untuk terus belajar dan berbagi bersama.
Saya copy perkataan dari Bu Anita bahwa manfaatkan waktu sebaik mungkin karena kesempatan tidak biasanya datang untuk 2 kali. Marilah kita terus belajar. Terima kasih Mbak Uya. Terima kasih. Marilah kita terus belajar Bapak Ibu karena bisa saja apa yang kita anggap baik pada hari ini akan ada hal yang lebih baik di esok hari. Akhir kata saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tunggu Bapak wabarakatuh. Ibu ya di batch 2 ya, ditunggu semua ya. Oke. Oke, Bu ya. Belajar dulu saya Bu ya buat akun. Oke, semangat. Saya Semangat. stop record Terima dulu kasih ya. Bu Uya. Terima kasih Bu Uya. Oke, sama-sama Kak.